Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Oktavia dari Pendidikan Informatika 2019C dengan NPM 19100073. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial membangun jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer dan beginilah bentuk tampilan awal dari Cisco Packet Tracer. Pada kesempatan kali ini saya akan membangun dua buah jaringan yang berbeda dengan device satu buah router pada jaringan A dan satu buah router pada jaringan B, satu buah switch pada jaringan A dan satu buah switch pada jaringan B. Setelah itu 3 buah PC pada jaringan A dan 3 buah PC pada jaringan B. Tiga buah laptop pada jaringan A, dan 3 buah laptop pada jaringan yang B, serta 1 buah server pada jaringan A, 1 buah server pada jaringan yang B. Untuk susunan masing-masing device-nya bisa kita buat sesuai susunan yang kita inginkan. Setelah menyediakan device, selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing device menggunakan kabel. Sebelumnya, kita harus membuka dulu pengaturan pada switch. Karena jumlah port switch-nya terbatas, maka kita harus menambahkan jumlah portnya terlebih dahulu. Langkah pertama, buka pengaturan fisikal. Setelah itu, matikan dulu tombolnya. Tambahkan jumlah portnya. Setelah itu, hidupkan kembali tombol switch-nya. Begitupun pada switch di ruangan 2. Jika kita tidak menambah jumlah portnya, maka yang hanya bisa terhubung itu antara 5 device dan 1 buah switch karena jumlah portnya terbatas. Jika ingin menghubungkan semuanya, maka kita harus menambah jumlah port pada switch.
Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Sebelum menghubungkan, kita harus menyediakan portnya dulu. Itu dengan membuka pengaturan fisika, matikan tombolnya, setelah itu klik HWIC2T. Karena di sini tersedia port yang mampu menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda. Kali ini kita memakai port serial. Setelah membuka pengaturannya, baru hubungkan router 1 dengan router 2 menggunakan kabel serial DCE. Semua device kita baik di ruangan 1, di ruangan 2 maupun antara router dengan router sudah terhubung. Langkah selanjutnya itu memastikan apakah kabel kita sudah benar-benar terhubung. Di sini masih ada tanda merah, berarti kabel kita belum terhubung sepenuhnya. Langkah pertama, karena di sini bertanda merah pada Ethernet 9/1, maka langkah pertama klik switch, pilih settingan config, setelah itu klik Ethernet 9/1, ganti akses menjadi terang. Begitupun pada switch yang kedua. Masih belum ada perubahan, lanjut pada pengaturan router, itu di sini yang bertanda merah, gigabit Ethernet 0 dan serial 0, serta gigabit Ethernet 0 dan serial 0. Router ruangan 1 dan router ruangan 2. Pertama, klik, pilih config, setelah itu klik gigabit Ethernet, klik tombol on. Pilih serial, klik tombol on. Begitupun pada router yang kedua. Di sini dapat kita lihat bahwa masing-masing device kita sudah terhubung dan siap membantu kita untuk mengirimkan pesan. Sebelumnya kita harus mengisi IP dari server, PC, laptop, serta router. Untuk mengisi IP pada server, itu klik desktop, pilih IP configuration, lalu isi IP address. Pada kesempatan kali ini, pada ruangan 1, saya akan mengisi IP-nya dengan 192.168.1, dimulai dari 1 sampai dengan angka 8. Pada PC, klik tombol desktop, setelah itu klik IP configuration, setelah itu isi IP address-nya.
Pada saat pengisian IP, jangan sampai ada IP-nya yang sama karena nanti akan terjadi kesalahan. IP pada gigabit Ethernet 0 ini nanti akan menjadi default gateway-nya, di mana dia yang akan membantu menjembatani pesan yang akan kita kirim. Karena di ruangan 1, maka default gateway-nya sama. Nanti di ruangan 2 mereka juga akan sama. Pada ruangan 1, IP address serta default gateway-nya sudah diisi, namun ruangan 2 belum. Maka selanjutnya isi IP serta default gateway-nya di ruangan 2. Antara ruangan 1 dan ruangan 2, IP-nya harus berbeda. Jika tadi saya mengisi tepat di sini angka 1, maka di ruangan 2 saya akan mengisi angka 2. Usahakan pada saat mengisi IP address kita tidak melakukan copy paste, karena takutnya nanti akan ada kesalahan di mana pesan kita tak akan terkirim. Kita juga harus mengisi default gateway dari server laptop
Karena sama seperti ruangan A, default gateway ini berfungsi untuk menjembatani pesan yang akan kita kirim nantinya. Default gateway dari PC, laptop, maupun server pada ruangan 1 sama dan pada ruangan 2 sama. Selanjutnya, mengisi port pada serial. Karena port pada serial berbeda dengan IP address pada serial berbeda dengan IP address di ruangan 1 dan ruangan 2. Maka di sini saya isi 192.168.3.1 pada ruangan yang pertama. Pada ruangan yang kedua 192.168.3.2. Karena antara IP ruangan 1, IP ruangan 2, dan IP router pada bagian serial itu berbeda, maka kita harus mengisinya berbeda. Langkah selanjutnya sebelum menghubungkan, yakni buka pengaturan router, klik pengaturan rep. Setelah itu isikan IP ruangan 1, ruangan 2, dan IP dari router tadi. Namun untuk menghubungkan keseluruhannya kita mengisi dengan angka 0-nya dengan kode IP masing-masing ruangan. Lanjut pada ruangan yang kedua. Setelah itu kita harus menyiapkan pesan yang akan kita kirim. Pesan yang pertama saya akan kirim dari ruangan pertama ke ruangan kedua. Pesan kedua dari ruangan kedua ke ruangan yang pertama. Pesan ketiga dari ruangan pertama ke ruangan yang kedua. Pesan keempat dari ruangan kedua ke ruangan yang pertama. Pesan kelima dari ruangan pertama ke ruangan yang kedua. Pesan keenam dari ruangan kedua ke ruangan pertama. Dan pesan terakhir dari ruangan pertama ke ruangan kedua. Untuk penerima dan pengirimnya bisa sesuai keinginan yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah pesan kita bisa terkirim, pertama klik simulation. Setelah itu klik tombol play.
Di sini terlihat bahwa pesan kita sedang diproses. Kita tunggu apakah tutorial kita kali ini akan berhasil. Jika nanti pesan kita berhasil, maka akan ada tanda checklist pada penerima yang telah kita sediakan sebelumnya. Di sini sudah ada tanda checklistnya, berarti pesan kita sudah berhasil diterima oleh penerima yang telah kita sediakan sebelumnya. Sampai disinilah tutorial yang dapat saya sajikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.